kecerdasan Imam Asy-Syafi'i. Di bawah ini adalah beberapa riwayat yang menunjukkan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat disanjung oleh para ulama yang lainnya. Dari Ubaid bin Muhammad bin Khalaf al-Bazzar, dia berkata, ketika Abu Thawr ditanya tentang siapa yang lebih pandai antara Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan, maka ia menjawab bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih pandai daripada Muhammad, Abu Yusuf, Abu Hanifah, Hamad, Ibrahim, Al-Qamah, dan Al-Aswad. Ahmad bin Yahya memberitahukan bahwa Al-Humaydi berkata, aku telah mendengar dari Sayyidul Fuqaha, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedang Ar-Rabi berkata, aku pernah mendengar Al-Humaydi dari Muslim bin Khalid. Ia berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Abu Abdillah, berfatwalah. Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya kamu sekarang sudah berhak mengeluarkan fatwa. Padahal Imam Asy-Syafi'i pada saat itu baru berusia 15 tahun. Dari Harmalah bin Yahya, ia berkata, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang seorang suami yang berkata kepada istrinya yang pada saat itu di mulutnya terdapat sebiji kurma, jika kamu makan kurma itu, maka kamu aku talak, yakni aku cerai. Dan apabila kamu memuntahkannya, maka kamu juga aku talak atau cerai. Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, makan separuh dan muntahkanlah separuhnya. Al-Muzni berkata, ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang burung unta yang menelan mutiara milik orang lain, maka dia menjawab, aku tidak menyuruhnya untuk menelannya. Kalau pemilik mutiara ingin mengambil mutiara itu, maka sembelih dan keluarkan mutiara itu dari perutnya. Lalu, dia harus menebus burung unta tersebut dengan harga antara burung itu hidup dan sudah disembelih. Ma'mar bin Syu'aib berkata, aku mendengar Amirul Mukminin Al-Ma'mun bertanya kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia berkata, wahai Muhammad, apa ilatnya Allah menciptakan lalat? Mendengar pertanyaan itu, Imam Asy-Syafi'i terdiam sesaat. Lalu dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, lalat itu diciptakan untuk menghinakan para raja. Dengan seketika, Al-Ma'mun tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, aku telah melihat lalat jatuh ketika ada di pipiku. Sehingga Imam Asy-Syafi'i membalasnya dengan berkata, benar tuanku, sebenarnya ketika tuanku menanyakan hal tersebut kepadaku, aku tidak mempunyai jawabannya. Ketika aku melihat lalat itu jatuh, tanpa ada suatu sebab dari pipi tuanku tersebut, maka aku baru menemukan jawabannya. Kemudian Al-Ma'mun berkata, wahai Muhammad, segalanya adalah kekuasaan Allah. Ibrahim bin Abi Thalib Al-Hafidh berkata, aku bertanya kepada Abu Qudamah Asy-Syarkhasi tentang Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ibnu Rahawaih. Maka dia menjawab, Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling cerdas di antara mereka semua. Ar-Rabi berkata, pada suatu hari, ketika aku sedang bersama Imam Asy-Syafi'i, seseorang datang dan bertanya, wahai guru, apa pendapatmu tentang orang yang sedang bersumpah, apabila dalam sakuku terdapat banyak uang dirham, lebih dari 3 dirham, maka budakku merdeka. Sedangkan dalam saku orang yang bersumpah tersebut hanya terdapat uang sebanyak 4 dirham saja. Apakah orang itu harus memerdekakan budaknya? Maka dia menjawab, ia tidak wajib memerdekakan budaknya. Ketika penanya minta penjelasan lebih lanjut, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, orang tersebut telah mengecualikan sumpahnya dengan banyak dirham. Sedangkan 4 dirham itu mempunyai kelebihan 1 dari 3 dirham yang disumpahkan. 1 dirham bukanlah banyak dirham, sebagaimana yang dimaksudkan dalam sumpahnya. Mendengar penjelasan ini, maka penanya kemudian berkata, aku beriman kepada Zat yang telah memberikan ilmu melalui lisanmu. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.